Oke, terakhir kemarin ada PR yang ini halaman 80 sampai 81 yang ini ya. Kemarin sudah kita bahas sampai nomor 5, terus nomor 6 dan seterusnya sampai nomor 15 saya minta dikerjakan. Sudah dikerjakan ya? Sekarang tinggal bahas ini harusnya. Oke, kita bahas. Number 6. Apa ini jawabnya? I'm quite sure the company will pay for all travel expenses if employees submit their apa ini? Receipt, bonus, purchases, certificates. I'm quite sure, saya cukup yakin perusahaan akan membayar semua biaya perjalanan jika karyawan menyerahkan their apa? Menyerahkan titik-titik mereka. Receipt, bonus, purchases, certificates. Yang mana? Number six. Lupa, A- Pak. Alfa ya, ya risip itu tanda terima bisa berupa kwitansi atau nota atau struk gitu ya, struk pembayaran. Ya betul Alfa. Kalau karyawan menyerahkan ini risip maka biaya perjalanan akan diganti. Next number 7. When I drove by Mary's place, she sat on Harrisburg by herself. Apa ini? Kalau kita lihat when I drop, kata drop ini kan verb to ini kan past tense. Maka titiknya ini harusnya juga past tense. Ini kan ada dua kejadian. Jadi when I drop by Mary's place, ketika aku mampir di tempatnya Mary, dia titik-titik Erwin Project sendiri. Dia titik-titik proyek Erwin sendiri. Dia apa? Work Bravo atau Charlie was working. Kalau yang Alpha ini present salah. Yang Delta ini will berarti future salah juga. Bravo apa Charlie jawabannya? Bravo. Bravo, bukan Bravo salah. Yang betul Charlie. Ini kan gini, kemarin udah kita bahas. Ada kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian yang lain terjadi. Jadi ketika saya mampir di rumahnya Mary, dia sedang mengerjakan gitu. Bukan dia mengerjakan Erwin proyek, bukan, tapi dia sedang. Jadi waktu saya mampir itu dia itu sedang mengerjakan. Jadi pas continuous harusnya tensesnya. Charlie yang betul. Next, number 8. Ernest titik up early every day. Nah, gampang ini. Apa jawabannya? Ada kata every day berarti kan Alfa, Pak. alpha ya. Ada kata every day berarti setiap hari berarti itu habitual action. Kebiasaan ya pakai simple present alpha betul gets. Next number 9. Apa ini? Confectionery manufacturers from all over the world created at the first International Candy Expo. Ini masalah vocab aja. Convert, contradicted, converted atau convinced. Ini kalau misalnya nggak tahu artinya ya bisa ditebak dengan cara gini. Diubah dulu menjadi noun. Convert itu kalau noun ya convention, artinya konferensi. Converted itu kalau noun ya converse, artinya mengubah. Convene itu kalau noun convention, konvensi. Kalau contradicted tahu ya, kontradiksi, bertentangan. Yang mana jawabannya? Jadi ini confectionery manufacturer, manufacturer itu apa ya? Pabrik, pabrik konveksi, pabrik tekstil dari seluruh dunia titik-titik di eh, Candy Expo Internasional pertama bulan lalu. Yang mana ini jawabannya? Number 9. Pak. Alpha bukan alpha. Ini ada clue Candy Expo. Expo itu kan itu toh pameran gitu toh. Jadi mereka di situ di ini di First International Candy Expo ini bukan mau rapat tapi mau mengadakan pameran. Kalau convert convert itu kan kayak rapat gitu ya.
Yang mana? Yang kira-kira hubungannya dengan pameran? Contradicted, converted, atau convinced? Kan delta, Pak. Ya, delta yang betul. Convinced gitu ya. Kayak convention. Pernah dengar ini? Jakarta Convention Hall. Nah, itu kan kayak ruang untuk pameran gitu ya. Nah, ini juga mengadakan pameran berarti hubungannya dengan convention atau jawabannya berarti delta. Convince. Next, number 10. The Native Americans stayed in America for centuries before the Europeans arrived. Apa ini jawabannya? Ini kalau kita gunakan clue yang pernah saya berikan atau trik yang pernah saya berikan dulu gampang ini jawabannya. Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Ini ada dua kejadian atau dua klausa ya. Klausa pertama subjeknya Americans, predikatnya belum ada. Terus ada conjunction atau penghubung before. Terus klausa kedua subjeknya Europeans, predikatnya arrive. Biasanya kalau kalimat yang terdiri dari dua klausa gini, biasanya itu tensesnya sama. Kalau present, present semua, past, past semua. Kalau future, future semua. Biasanya loh ya, nggak selalu. Ini yang mana jawabannya? Atau tensesnya, tensesnya apa ini di sini yang harus diisi? Tensesnya present atau past atau future? Karena di sini ada the Europeans arrive, ya, ada arrive, arrive kan past tense ini, simple past tepatnya. Nah, ini juga harus pas. Kalau kita lihat jawaban A, B, C, D, yang A, yang alpha itu live, ini kan present. Bravo, have. Kita lihat kata pertama. Have, oh berarti present. Charlie, are berarti present. Delta, had. Nah, ini yang pas. Berarti cuma ini jawabannya. Delta yang betul, karena yang lain itu present. Yang past tense cuma satu, delta. Had been living ini tepatnya past perfect continuous tepatnya. Tapi yang jelas harus pas ya, kalau present salah. Ya, berarti cuma delta jawaban yang betul. Next, number 11. The issue I think about yesterday. Ah, ini ada kata yesterday ya, gampang. Yang mana jawabannya? Alpha. Alpha ya, kita lihat kata pertama. Yang alpha was ya, ini past tense. Bravo M ini present. Charlie talk ini present. Delta talking ini enggak ini tidak ada tensesnya. Berarti alpha yang betul. I was talking about the issue masalah yang saya bicarakan kemarin menyebabkan banyak ketegangan di departemen di di bagian di divisi gitu ya. Di di apa di bidang di kantor perusahaan di suatu bidang. Next, number 12. John was not prepared for the apa ini? Because he had left his notes at home. Presentation, present, representation, presence. Yang mana? Gampang ini. Presentation. Ya, Alfa ya. John tidak siap untuk presentasi karena catatannya tertinggal di rumah. Catatannya ketinggalan, nah, jadi nggak siap. Next, number 13. Ini, aduh, bentar. While I titik for my accounting exams last summer, nah, ini ada last summer. Gampang ini. Apa jawabannya? Bravo. Bravo ya, karena last summer musim panas yang lalu berarti sudah lampau, tensesnya harus pas. Jawaban A, B, C, D ini yang pas tense cuma yang bravo. Kalau alpha study ini present, Charlie Delta ini future karena ada will di depannya. Ya berarti yang pas cuma bravo ini diawali dengan was berarti kan past tense. Gitu triknya. Jadi kalau masalah tenses itu kalau ada keterangan waktunya tinggal lihat pilihan jawaban kata pertama dulu. Kalau cuma ada satu ya itu yang kita pilih. Kalau ada dua baru kita pertimbangkan lagi.
Next, 14. When you see the event, please ask him to call. Apa ini? Ah, ini agak sulit ini, tapi udah pernah kita bahas juga dulu. Apa ini jawabannya? 14. When you see the event, Alpha. when you see event alpha ya. Iya, betul. Ini yang alpha, see ini maknanya future ya. Bentuknya present tapi maknanya future. Kira-kira artinya nanti kalau kamu ketemu Evan gitu ya. Nanti ini maksudnya sekarang kan belum ketemu. Maknanya future tapi bentuknya present pakai verb one. Tapi maknanya future sudah kita bahas kemarin. Jadi artinya lengkapnya nanti kalau kamu ketemu Evan, tolong suruh dia nelpon manajer personalia atau HRD. Ya, Alfa betul. Next, 15. We had been working for 5 straight hours before we finally finished the apa ini? Proposal, motion, suggestion, proposition. Yang logis, yang paling logis yang mana? We had been working. Kita telah Alpha. Alfa ya, proposal ya betul. Kita telah bekerja 5 jam berturut-turut sebelum akhirnya menyelesaikan titik-titik Alfa betul proposal. Jadi mengerjakannya 5 jam ini baru selesai. Oke, kemarin PR-nya sampai itu ya. Sebelum kita ke part 6 ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjut part 6 sekarang ini latihan yang melengkapi teks. Kita kerjakan dulu nomor 1 sampai 3. Kita baca ya. Let me answer your questions regarding our return policy. In order to return your item, it must be in its original sealable condition and you must have your original receipt. Unfortunately, this does not guarantee that we take the item. Jadi apa? Refund itu apa ya? Mengembalikan uang. Me- Jadi ini kira-kira artinya izinkan saya menjawab pertanyaan Anda tentang kebijakan pengembalian perusahaan kami atau toko kami. Untuk bisa mengembalikan barang, barang maksudnya barang yang sudah dibeli, harus berada dalam sealable condition, harus masih tersegel. And you must have your original receipt dan harus ada notanya. Unfortunately, sayangnya, ini tidak menjamin bahwa kami akan mengembalikan uang Anda gitu. Apa? That we apa refunded, refund, will refund atau will have refunded. Alpha, Bravo, Charlie apa Delta ini? Meskipun uh, Charlie. Charlie ya will refund betul. Meskipun barangnya masih tersegel, ada notanya juga, nota pembelian, tapi itu tidak menjamin bahwa kami akan mengembalikan gitu ya uang Anda. Will refund betul Charlie. Next, number 2. According to our records, you dated multiple items in the past 6 months. Menurut catatan kami, Anda titik-titik berbagai item, berbagai barang dalam 6 bulan terakhir. Jadi selama 6 bulan, dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang, itu sudah sering kali ngembaliin barang ini. Kayaknya pembelinya ini apa ya, rewel gitu ya. Pembelinya itu sukanya beli barang nggak cocok dikembalikan, beli lagi, besok lagi beli lagi nggak cocok dikembalikan. Gitu berulang-ulang. Menurut catatan kami, Anda sebentar ini sudah. Menurut catatan kami, Anda titik-titik multiple items. Anda apa ini? Selama 6 bulan terakhir. Jangan will return ya. Alpha. Ya, Alfa betul. Kalau Charlie salah, Wong ini tuh 6 bulan terakhir, 6 bulan yang lalu sampai sekarang. Kalau yang Charlie will return ya salah. Jadi betul yang alpha. Have written ini tensesnya present perfect itu untuk kejadian yang dulu sudah terjadi, tapi hasilnya sampai sekarang masih dirasakan. Have written jadi mengembalikan sudah lama itu mengembalikan sering kali sampai sekarang masih mengembalikan terus. Sehingga ini kayaknya
tidak apa ya, karena pembelinya rewel, terlalu sering mengembalikan barang, nah sekarang mungkin tidak lagi dilayani. Next, number three. As per our letter of last month, WTT you apa ini? This karena ini ada last month. Seperti surat kami bulan lalu, kami titik Anda notify itu apa ya? Memberi memberi notifikasi, memberitahu gitu ya. Kami memberitahu Anda bahwa tentang situasi ini. Apa ini? Karena ada keterangan last month berarti tensesnya harus pas. Yang alpha sama delta salah. Bravo apa Charlie? Charlie. Bravo. Bravo yang betul ya. Jadi di surat kami bulan yang lalu, kami memberitahunya kepada bulan lalu ini berarti bulan lalu itu notified, bukan head notified. Kalau bulan lalu head notified, berarti memberitahunya sebelumnya. Head notified itu artinya telah memberitahu. Jadi bulan lalu itu kami memberitahu, bukan bulan lalu kami telah memberitahu, salah. Bulan lalu itu bukan sudah memberitahu, tapi ya bulan lalu kami memberitahu. Bravo yang betul. Oke, nomor 1 sampai 3 sudah kita bahas. Selanjutnya, yang ini nomor 4 sampai 6 silakan dikerjakan dulu. Saya beri waktu 5 menit, terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas mulai number 6 ini ya. The company was ordered by the apa ini jawabnya? To reinstate the employee who was wrongly dismissed. Reinstate itu kira-kira memasukkan kembali. Dismiss itu kan mengeluarkan. Jadi perusahaan disuruh atau diperintah oleh titik-titik untuk memasukkan kembali karyawan yang secara tidak betul dikeluarkan. Di, diperintahkan oleh apa? Referee, judge, umpire, atau lawyer. Number six apa jawabnya? Bravo, Kak. Bravo, judge. Judge itu apa tuh artinya? Judge itu hakim ya. Kalau yang alpha referee itu wasit itu ada di olahraga, di sepak bola. Umpire itu kayak wasit tapi kayak juri gitu. Eh, lawyer, lawyer itu pengacara. Kalau lawyer itu bertindak demi kepentingan perusahaan. Kalau ini kan malah perusahaannya diperintah, yang perintahkan itu hakim. Betul, bravo, judge. Next, number 7. The president of acquisition stated with the outcome. Apa ini? Satisfy itu kan puas tuh. Ya, bisa juga berarti memuaskan atau puas. Presiden acquisition itu memuaskan apa puas? Kalau puas itu berarti pasif. Puas itu kayak dipuaskan gitu. Dipuaskan jadi puas. Kalau memuaskan itu aktif. Memuaskan apa puas ini? Aktif atau pasif? Number 7. Puas dengan outcome hasil negosiasi, hasil itu ya, hasil tawar-menawar dengan pesaing, kompetitor itu pesaing. Puas berarti yang mana? Yang pasif ini berarti yang alpha toh, was satisfied, puas. Number 8. Kevin DT at the room about 20 minutes after the meeting had started. Nah, ini ada kata had started berarti past perfect berarti ini kan harus pas juga. Yang Bravo sama yang Delta salah. Alpha apa Charlie? Alpha apa Charlie yang betul? Alfa. Alpha salah alpha. Karena arrive itu intransitif jadi tidak bisa dipasifkan. Jadi pakai bentuk aktif. Charlie arrived ini yang betul. Arrive gitu aja, jangan was arrive. Kayak tadi happen tadi kan betul, tapi kalau was happen itu salah. Ah, ini juga arrive itu aja. Arrive itu artinya tiba. Nah, itu nggak bisa dipasifkan. Ditibai, nggak ada.
Next, number 9. The New York Stock Exchange were first created on May the 17th. Apa ini? Establish itu artinya mendirikan. Tapi kalau New York Stock Exchange ya bukan mendirikan lah, didirikan. Berarti harus pasif. Yang mana? Pakai B plus verb 3. Yang mana jawabannya? Bravo apa Delta atau yang mana? Number 9, apa ini jawabannya? Bravo. Bravo. Loh, kok nggak ada B-nya? Kan pasif itu B plus verb 3. Kok Bravo establish? Mana B-nya? B itu bisa S, M, R, was, were, gitu-gitu. Mana B-nya? Kok cuma establish jawabannya? Nah, B-nya sudah ada di soal ini ada was. The New York Stock Exchange was titik-titik, was established atau was first established. Pertama kali didirikan. Ya, betul sih, bravo. Next, number 10. Hang titik by Shuster and Green. Gampang ini. Apa? Ada kata by Shuster ini berarti pasif. Dipekerjakan itu. Yang mana? Yang terdiri dari B plus verb 3. Yang mana jawabannya? Nomor 10. Gampang ini. Hang dipekerjakan oleh Shuster and Green sejak lulus universitas. Apa ini jawabannya? Nomor 10. Bravo. Nah, jangan yang Bravo. Sebentar. Oh iya, kalau alpha ini karena ada since ya. Kalau ada since, gunakan present perfect. Berarti Bravo has been employed. Ini kan pasif juga ini. Kalau yang Charlie sama Delta itu bukan pasif, salah. Kalau yang alpha, simple present. Nah, ini karena ada sejak dia gitu toh. Sejak itu berarti kan gunakan present perfect. Bravo yang betul. Present perfect pasif ini tensesnya. Next, 11. It is a long weekend, so the highway is filled with people leaving the city. Apa ini? Crowd atau crowd itu kan artinya kerumunan atau keramaian. Kalau will be crowded itu artinya akan ramai gitu ya. Will Alpha apa Bravo ini? Will be crowded apa crowding? Alpha. Alpha ya, ya. Crowded itu ya sudah berarti ramai sih. It is a long weekend. Ini akhir pekan yang panjang sehingga jalan raya akan ramai dengan orang-orang yang meninggalkan kota, keluar dari kota, ke luar kota itu ya. Alpha betul. Next, number 12. The duty of the company was attributed to the hard work and dedication of its staff. Failure, advantage, benefit, atau sukses. Ini masalah vocab aja. Apa ini jawabannya? The titik perusahaan itu Delta. delta ya, the success. Sukses itu artinya keberhasilan. Keberhasilan perusahaan itu ditentukan oleh kerja keras dan dedikasi para stafnya. Ya, betul delta. Next, 13. The committee is still at the proposal and no decision will be made until Monday. Apa ini? Komite panitia gitu kira-kira. Panitia masih titik-titik proposalnya dan tidak ada keputusan akan dibuat sampai Senin. Belum bisa diputuskan. Sampai Senin baru bisa diputuskan. Apa ini jawabannya? The committee is still titik the proposal. Ini eh, kalau misalnya pasif mempertimbangkan, kalau pasif dipertimbangkan. Aktif atau pasif ini? Mempertimbangkan apa dipertimbangkan? Mempertimbangkan tentunya karena
panitia masih mempertimbangkan proposal. Maksud dipertimbangkan proposal. Yang mana ini? Yang aktif. Alpha apa Charlie atau Delta? Kalau Charlie. Charlie ya, ya karena ini ada S. S itu bolehnya hanya diikuti verb 3 atau diikuti verb ing gitu kata kemarin. S itu bentuk dari be. Be itu bolehnya diikuti verb ing sehingga tensesnya present continuous atau boleh juga diikuti verb 3 sehingga jadi kalimat pasif. Kalau Bravo jadi pasif salah, ya berarti Charlie yang betul. Jadi kalimat aktif tensesnya present continuous. 14. The winning bid for the contract to build the new recreation center. Titik yet apa ini? The winning bid kira-kira artinya pemenang tender. Pemenang tender kontrak pembangunan pusat rekreasi yang baru. Apa jawabannya? Titik-titik. Announce itu kan mengumumkan. Announcement Bravo. pengumuman. Bravo betul. Has not been announced. Belum diumumkan gitu artinya. Pemenang tender untuk kontrak pembangunan pusat rekreasi yang baru itu belum diumumkan. Has not been announced. Next, 15. University fees for local residents paid by the government. University fees ini berarti UKT ya. UKT untuk penduduk lokal titik oleh pemerintah. Subsidies itu menyubsidi. Tapi ini ya bukan aktif tapi pasif ya. Disubsidi gitu ya. UKT untuk penduduk lokal disubsidi oleh pemerintah. Disubsidi yang mana berarti? A. Alpha, are subsidized, betul. UKT-nya disubsidi pasif berarti terdiri dari B plus verb 3. Oke, part 5 sudah. Kita ke part 6 sekarang. Kita kerjakan dulu yang ini. Melengkapi teks number 1. It was brought to my attention that a lot of customers are not aware that their tablets have several options in terms of connection capability. Ini ngomongin tablet. Itu ya yang kayak laptop, kayak HP. Bukan tablet obat. Jadi ada beberapa pilihan koneksi. Koneksinya bisa pakai Bluetooth, mungkin bisa pakai USB, bisa pakai macam-macam gitu ya. Nah, maksudnya it was brought to my titik bahwa banyak pelanggan itu nggak ngeh kalau tablet mereka itu ada beberapa pilihan untuk koneksinya. It was brought to my apa? Ignorance, thought, diligence, atau attention. Brought to my ignorance itu malah pengabaian, salah. Thought itu pemikiran, diligence, kerajinan, enggak juga. Berapa apa delta? Attention itu perhatian. Delta Delta. ya, it was brought to my attention. Maksudnya ya, saya baru tahu gitu. Tadinya belum memperhatikan, jadi tiba-tiba terus jadi perhatian. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata banyak pelanggan itu nggak tahu kalau tablet mereka itu bisa ada pilihan beberapa macam koneksinya. Next, number 2. Nah ini, when customers were asked for details about their tablet, we discovered that many of these tablets yaitu at our store. Many of these tablets, banyak dari tablet-tablet ini titik di toko kita. Purchase itu berbelanja atau membeli. Membeli apa dibeli? Ini tablet-tablet itu membeli di toko kita atau dibeli di toko kita. Ya dibelilah tentunya pasif. Yang mana? ABCD yang pasif yang mana ini? Tablet-tablet banyak dari tablet-tablet itu dibeli di toko kita yang mana? Charlie. Charlie ya, were purchase betul. Number 3. This way it will give a good idea of our store. Apa ini tadi?
Please be sure to advise customers on all the functions before leaving. Tolong pastikan untuk memberitahu pelanggan tentang semua fungsi sebelum mereka meninggalkan toko. Jadi orang kalau beli tablet diberitahu ini fungsinya untuk ini untuk ini gitu. Pelayannya disuruh gitu. This way, dengan cara ini, it will give akan memberikan titik yang baik pada toko kita. Memberikan apa? Imagine show Impression. impression ya, ya artinya kesan. Dengan cara ini akan memberikan kesan, cara ini akan memberikan kesan yang baik tentang toko kita and help the customer dan membantu pelanggan. Oke, next sekarang yang ini number 4 sampai number 6 silahkan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit. Oke, kita bahas. Number 4 apa ini jawabannya? Number 4 jawabannya apa? Volunteers titik to help. Volunteers itu sukarelawan. Ini jawabannya need itu membutuhkan. Membutuhkan apa dibutuhkan nih? Aktif atau pasif? Sukarelawan titik untuk membantu merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan social event untuk perusahaan. Apa? Membutuhkan apa dibutuhkan? Pasif atau aktif ini? Sukarelawan membutuhkan untuk perencanaan atau dibutuhkan untuk perencanaan untuk membantu merencanakan. Membutuhkan apa dibutuhkan? Jawabannya apa? Dibutuhkan ya, berarti yang jawabannya apa? Alfa atau Bravo? Bravo. Bravo ya, ya. Ini berarti pasif. Are needed. Are itu bentuk dari be, needed itu verb 3. Ya, number 4 jawabannya Bravo. Next, number 5. Apa ini jawabannya? Ini panjang kalimatnya. Jadi ini, we are looking for a total of 5 men and 5 women. Kami membutuhkan totalnya 5 cowok dan 5 cewek dari departemen apa saja. To volunteer untuk menjadi sukarelawan dan menyisihkan waktu dan energinya untuk event that all employees yang semua karyawan can be titik in. Semua karyawan can be apa? Involving apa involved? Alpha apa Charlie? Semua karyawan bisa terlibat di dalamnya gitu toh. Apa? Alpha apa Charlie? Charlie. Charlie can be involved. Ya, ini memang pasif sih. Can be involved in. Bisa terlibat di dalamnya. Next, number 6. Volunteers they commit to a minimum of 2 hours per week. Para sukarelawan titik berkomitmen minimal 2 jam per minggu. Apa ini? Will be asked to, asking to, ask for, will be asking for. Ask itu bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta, tapi kalau pasif berarti artinya diminta, diminta atau ditanya. Apa ini? Meminta apa diminta apa ini? Para sukarelawan meminta berkomitmen atau diminta berkomitmen. Apa jawabannya number 6? A. Alfa ya, diminta, akan diminta. Para sukarelawan akan diminta untuk berkomitmen. Ya, betul Alfa. Dengan demikian, unit 3 voice sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, masih ada waktu sedikit. Kita lihat berikutnya. Yang berikutnya ini, review test 1. Ya, jadi di buku ini setelah selesai, setiap kali selesai 3 unit,
akan ada latihan namanya review test. Jadi unit 1, 2, 3 sudah selesai. Terus berikutnya ada review test 1. Ini materinya unit 1 sampai unit 3. Jadi materinya part of speech, terus tenses, terus yang tadi voice. Materinya tiga jenis itu untuk latihan ini. Soalnya jumlahnya sama kayak yang tadi sih. Part 5 15 nomor, part 6 6 nomor. Part 5 itu melengkapi kalimat, part 6 melengkapi teks. Ini kalau dikerjakan sekarang ya waktunya nggak cukup sih. Tinggal sedikit ini. Jadi ini untuk PR aja ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Review test 1 halaman berapa ini? 90. Review test 1 halaman 90. Ntar saya tulis dulu. Ya, ini dikerjakan ya hari inilah karena besok siang kita bahas. Hari ini atau besok pagi lah maksimal. Setelah ini kita ketemu lagi besok siang jam 1. Eh, kita langsung bahas yang ini, review tes one. Harusnya sudah kalian kerjakan ini besok. Jadi kalau bisa hari ini dikerjakan atau paling tidak maksimal ya besok pagi dikerjakan sehingga besok siang tinggal kita bahas. Ya, oke. Sepertinya untuk hari ini cukup sampai di situ. Sekarang saya absen dulu ya, tapi ya.